Tebak lagu apa, penciptanya siapa? Sekarang kita coba belain saya. Oke. Oke. Iya, oke. Siap. Tangan di bel, tangan di bel. Tangan di bel, siap. Monitor. Apaan tuh? 3, 2, 1, action. Yo, selamat datang kembali di Frontline Voice Podcast. Banyak orang tulisannya ya naon. Naon. Halo Jaja Miharja. Cek saya teh pemain Madura nu kemari. Iya satu lain aya lah. Iya si budak isuk. Oh iya. Budak isuk. Oh nu kemari ngomongkeun teh mung. Budak isuk lah. Iya kata. Waniannya ngomongkeun ya. Goblok sih mungkin goblok cenah anjing disebut goblok. Dibalik kuduna. Tapi orang kudu membela soalnya disebut ganteng. Disebut ganteng anjing goblok. Emang pilih-pilih sih anjing. Eta mah aduh anjing ngeselin emang sih. Ngeselinnya teh ka Bandung mencari nafkah di ibu kota. Ini ibu kota nih. Lu cari makan di sini nih. Gedung eta Sport 77 sport bae teh namanya Sport 77 ke orang geruduk ya. Ini ibu kota Bang, lu cari makan di sini Bang. Anjing goblok. Itu anjing. Aduh. Iya, tadi ditelepon langsung kudu podcast ya, muntah lewat momentum ya. Padahal nonton Persib U16 tadi. Anjing. Asli dia di Bogor langsung? Di Bogor. Selamat dulu dong Persib U16 juara nih. Orang tak apa sih mung juaranya tapi selamat. Piala naon sih bos tadi tuh bos? Nusantara Open. Nusantara Open. Persib kurang exposure-nya. Iya. Nah, Iya sih. Cuman ya keren sih menurut orang soalnya si kompetisinya terprepare dengan baik. Tadi keren pisan sih. Mungkin kurang exposure-nya karena kita kan dari Boboto gitunya berharap si Persib, akun Persib memberi infonya. Tapi kan ya mungkin kan sekarang karena liga udah berjalan ya. Liga udah berjalan jadi fokus penonton kan udah ke tim seniornya. Ke tim senior jadi memang yang lain-lain udah terdistract oleh secara permainan kumaha tadi? Ningali bibit-bibit eta. Jauh Jauhna maksud? Maksudnya ya orang kan mengikuti tiba jebak penyisian sok nontonannya. Si kualitas si Persib emang di atas rata-rata di tim-tim lain sih. Tadi final nya tidak tengah lawan lah sih itu tidak bisa melakukan perlawanan yang ini gitu. Berarti di jenjang usia mah hadenya si Persib teh keren. Nah, tapi kalau ieu saton jojol aya di dieu. Saya mau perkenalkan Mung. Jojol aya di dieu. Anak asuh mana mau perkenalkan Mung? Mbak Ces mana ya? Ieu panditnya ieu mah nya. Ya, kedatangan pandit dong sesuai request ya kemarin kudu aya pandit cenah. Datangkeun da pandit ya. Calon ieu match analis ieu salah satu klub Liga 1 menjadinya aminnya. Tapi bukan tim kesayangan kalian kan? Lain kayak gawena jeung si Cak Blangkon dolang Jawa Timuran teh nya. Jawa Timuran menjadi Arya ya, ada Arya Lutfi di sini. Jadi nanti sebelum ke pembahasannya si Arya ini teh nanti akan menganalisis soal permainan Persib di kemarin lawan Madura nya kekalahan Persib kan kemarin urang mah teteh makan unggul ya. Pokoknya Persib bakal menang gitu, sanu ngagolkeun gitu. Tapi kan enak mah aya analisisna gitu. Ngawana outcome-na rudet. Sa Jawa Barat teh. Tapi ya urang rek nanya ya kamari teu nontonnya. Kamari teu nonton nonton teu kamari? Nonton tas cara ieu we ka stadion? Teu maksudna ka stadion teu tapi ka stadion oge nya. Henteu. Urang meuli tiket pas anjing poho pas eta teh aya kawinan dulu anjing teh init minggu kamarina teh aya kawinan oge pernah aku teu datang deui. Bikeunna ku urang cek urang teh abek teh barudak kawuhan ipas pisan anjing. Tapi secara penilaian dan kinerja Panpel nu anyar ya, adakah evaluasi di situ tuh? Cek ya. Ya kan orang tidak merasakan langsungnya karena orang tidak nonton, tapi kalau melihat dari cuplikan-cuplikan video dan laporan pandangan mata nu beredar di sosmed mah sepertinya ada perbaikan. Perbaikannya kan ya karena ada itu tadi ya, ada ring-ring gitu. Tapi ya orang berharap ini teh bukan karena kejadian kemarin terus baru 1-2 pertandingan aja, mudah-mudahan seterusnya gitu kan. Tuh, karena kan pertandingan teh loba. 15 pertandingan lagi. 15 pertandingan lagi. Kamari berjalan sukses karena
yang dihadapin aja ipes gitunya, tidak langsung puluhan ribu kan kemarin dengan 5.000 seberapa? 5.400 di match summary-nya kalau nggak salah. 5410. Menangani 5.400 orang dibandingkan 28.000 orang kalau full kan berbeda kan. Betul. Nah betul. Itu yang harus dipersiapkan sih. Tapi, soalnya match badak can aya oge nya nanya. Ya, dan tapi secara itikat baiknya dengan adanya ring-ring terus diperiksa gelang tiket dan lain udah bagus. Okay. Di luar memang masih ada permasalahan tadinya kudu jauh-jauh ke Yonzipur terus tidak bisa diwakilkan dan lain sebagainya itu jadi evaluasi oke lah yang bener. Harus diperbaiki. Tapi orang ge aya hiji catatan ti orang bukan hiji oge sih tentang terkait tiket komunitasnya orang karunya ke teman-teman yang di luar kota kemarin bi. Ya. Karena memang itu kan dibedain ya dibagi dua ya. Komunitas itu ambilnya di Sidolik dan yang non komunitas ngambil di Zipur. Nah, orang bisa nilai itu tuh tidak berjalan efektif yang komunitas karena sama itu harus diambilnya satu-satu. Itu yang jadi permasalahan kan karena kan kalau komunitas mah kan rombongannya. Betul. Distrik ieu sabes, tilu bus banyak sabes kudu ka dinya kabeh hiji-hiji nu keur heula gitu. Logikana sabes seat 60 jelema, 60 kudu ngantri dan eta sadistrik moal sabes oge bisa biasana. Itu yang mungkin menyebabkan kamari sepinya jadi memutuskan ieu lah cenah hoream geus we ramekeun euy itu cenah. Terus nu kaduana kasihan waktu. Kalau ngelihat pertandingan jam kick off sore eta nu di luar kota kudu jam sabaraha inditna kudu ditukerkeun heula karunya eta kadinya orang ningalina walaupun enggak di luar kota ge da jelema teh aya gawena betul ya misalna nonton Persib ge hayang aya jeung keluarga heula meureun sacan ini teh tapi kan jadi tersitanya kudu aing nukerkeun heula kadinya gitu. Kamu mau weekday-nya gawe weekday main jam 4 jam 3 geus hese family man. Family-nya. Iya mah permasalahan yang dihadapi oleh beberapa pria yang sudah berumah tangga. Nah, ketika nonton Persib pasti kudu ulin heula jeung budak, kudu ngabebenjokeun pamajikannya. Gitu. Kan eta tersita waktuna. Betul. Kudu nyokot tiket heula. Tapi aku waktu ke ulin heula isuk-isuknya yang budak jeung pamajikan gitu. Jadi pakai nuker tiket katanya ngomong sama istri sama anak kapan waktunya di Medan deui. Kecuali boga pamajikanna nu gawe di Yonzipur. Aya we anjing. Mun teu maneh neangan ka Bogoton nu gawena di Sidolik. Sae kawunyil. Tapi terlepas itunya ada perbaikan orang mendengar dari beberapa teman yang ke stadion Pak juga sih ke Yap dan lain-lain gitu emang penjagaan tuh udah mulai ketat gitu ada pemberlakuan 3 ring itu sudah berlaku jadi di ring 3 di awal tuh orang-orang sudah di stop oleh aparat gitu untuk pemeriksaan mana yang boga tiket tuh apakah iya tiket mana asli tuh gitu cek peduli lindungi mana sampai sedetail itu gitu terus di ring 2 pencoretan tiket di ring pertama sampai detail nanti botol nu kageu kan temenang asup eta sesuatu yang ada perbaikan. Cuman tadi kan balik laginya apakah ini akan berlangsung sampai akhir kayak gitu. Soalnya kan ini kemarin emang untuk awal bagusnya lawan Madura gitu. Persiapan ke big match selanjutnya gitunya. Semoga aja terus membaik gitu si tiketing ieu lah. Lamun urang sinya memang kamari top pisan acungi jempol eta. Layering teh. Ketat pisan itu memang jadi yang sudah masuk ke area stadion teh memang semua yang punya tiketnya gini. Eta keren tapi catatannya sebetulnya seharusnya gitu Panpel teh kudu lebih memfasilitasi mengakomodir bagaimana teman-teman di luar Bandung khususnya yang komunitas bisa nonton nyaman juga. Bisa nonton enjoy ya. Jadi tidak menyita waktu mereka gitu. Karena ayeuna balik puting berganti hari call kick off malam harus ngambil dulu tiket nukerin fisik gitu kan eta salah satu catatan juga sih yang harus diperbaiki nantinya. Mudah-mudahan menang solusi oge eta. Amun cek urang masih demi naonnya demi kebaikan bersama. Dan stadion teh teu jiga kamari. Jadi geus marwahna we stadion teh sepi kitu mah karena ya teman-teman yang dari luar kota tadi hoream kudu kieu-kieu mah. Nya di Bandung ya hoream. Di Bandung ya hoream. Di hoream tapi teman-teman lamun ningali kamari gitunya tiba-tiba kan eta mainnya sore di weekend gitu apakah faktor nangan hiji eta karena hese tiketing atau karena kecewa dengan penampilan Persib sebelumnya sampai kamari stadion teh agak sepi gitu
Menurut orang mah banyak faktornya. Faktor pertama ada kelompok-kelompok mungkin yang kecewa karena imbas insiden yang waktu ada yang meninggal. Dianggapnya kan masih belum ada itikat permintaan maaf secara terbuka. Banyak tuntutan yang belum terakomodir lah. Jadi memutuskan untuk tidak hadir gitu. Ada juga yang tapi menurut orangnya paling kebanyakan ya karena yang malas ribet itu. Betul. Karena kan kudu booster. Ya nggak semua orang sudah booster di Jawa Baratnya. Bobotoh tidak semua udah booster. Kedua nyaeta paling males tuh pasti ketika harus menukarkan tiket ke fisik ya. Yon Jipur itu dan pengumuman ini kan H-1-nya. Mana bayangkan aja rek nonton bola. Karek apana dijual tiketnya H-1 kan lain namanya siga kumaha persiapannya gitu eta persiapannya gitu apalagi kita imbasnya ke teman-teman luar kota oke nya mun gitu mah orang juga mau berangkat kan butuh kepastian betul jika hubungan butuh kepastian hubungan batur itu jadinya berefeknya stadion bisa disaksikan lah kosongnya. Orang sih melihat kamari gitu sebenarnya mirisnya, maksudnya mirisnya kia. Orang salah satu orang nu percaya ketika si klub rek juara, si hubungan klub dan supporter teh kudu bersinergi. Sinergi teh lain makan bersama lain gitunya lain. Maksudnya sinergi teh minimal si bobotoh jeung si klub teh tidak ada permusuhan lah. Komunikasi baik dengan semua elemen ya. Tidak ada maksudnya walaupun tidak dekat banget tapi tidak ada masalah lah gitu. Sehingga di 2014 kan softnya ada masalah semua terdalam tim gitu juara gitu. Di musim-musim berikutnya ketika ada masalah nggak pernah juara lah gitu. Pasti aya naon gitu kan. Nah ketika melihat itu orang jadi khawatir ketika target si tim ini juara ningali kieu wah ya balik mun kieu terus gitu. Ketika si klub juga udah siap dan lain-lain si pemain tapi ngelihat atmosfer kayak gini pasti terganggu. Jelas. Terganggu lah. Kaciria tuh kamari di permainan oge. Kita bahas langsung lah hanya pertandingan kamari kayak master. Lamun orang ninggalina kamarinya di starting ge anjir geus ieu mah geus rada pesimis rek bisa menang teh katambah tactical change na teh. Babak kedua nyieun rudet eta. Lamun cek Lutfi kumaha? Setuju sama yang dibilang Mungki. Perubahan taktik babak 2 membuat Persib jadi kebobolan 3 gol. Padahal di babak pertama secara organisasi permainan Persib sangat bagus baik dalam transisi bertahan, fase bertahan, fase menyerang dan fase transisi. Lamun ieu Arya lamun soal starting 11 kumaha aya sedikit ini enggak ada sedikit komentar enggak? Starting 11 mah enggak. Enggak ada. Pas itu. Udah pas kemarin tuh. Kalau melihat squad yang ada. Squad yang ada. Nah kan kemarin tuh dari 2 pertandingan Persib itu kan kebobolan 5 gol nih. Berarti kan ada yang tidak baik nih di lini pertahanan gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu? Terus kenapa bisa sampai kebobolan 5 gol gitu? Sementara kan banyak yang bilang ini duet center back itu salah satu yang terbaik gitu. Irianto di timnas, Nick Kuiper salah satu back asing terbaik gitu. Enak rada kikuk main makanya loba pikiran tuh kumaha nya. Iya, makanya apakah ini dari football geniusnya Rene Albert strategi atau kumaha sih menurut? Kalau menurut orang kemarin 3 kali kebobolan 2 gol dari fase transisi terlalu meninggalkan koridor sentral. Aya space di dia. Ada Kewe gampang eta mah buku mah. Dihapus ke urang main filenya. Iya mun ieu langsung aya buku ieu nya ku data langsung. Ku data. Aya urang-urang mah ku sebenarnya we tetebak buah manggis. Biar tekagok gitu irasina. Nanti ditampilkan mungkin pasti ditampilkan. Koridor sentral siapa? Robin Darwis terlalu ditinggalkan sendirian karena kan kalau lebih jadi nomor 10 Dado 8.
Ketika babak keduanya. Keur mas sorangan Rawi Darwis tanya ya, keur mas sorangan teu boga kabogo meureun. Ngalawanna Jaja. Miarja. Jaja biar si Jaja ya teh emang dari musim kemarin salah satu poresna si Madura nya edannya si ieu teh anjing da mun teu salah pemain timnasnya juga si Cirogen bae pemain timnasnya. Timnas Brazil. Timnas Brazilnya U20. Dia di jenjang usia sih. Itu ke satu lagi oke Lulinha Brazil U17 itu. Anjis. Nah itu Lulinha itu etna jeung Bayu Fikri debutan musim ini maksudnya bukan debutan ya tapi dia main di pertama kemarin kan dan orang ningalina Bayu Fikri selama latihan gitu. Memang tidak terlalu menunjukkan gairah bermain gitu. Ya eta kunaon sih? Lamun orang jadi teuing ya menurut orang ya mah da Robert kan master class pisan master class eta mah teu bisa eta mah hak prerogatif pelatih menentukan line up mah. Lamun ningali kesiapan orang ningalina lebih siap Kakang loh. Namun cek urang main di pos kanan. Iya, lebih siap Kakang. Kamari main jeung timnas, terus cara mentalitas bertanding geus kabentuk jeung timnas dan enggak grogi langsung main gitu. Namun Bayu Fikri kan selama ieu dipeuyeum kan. Dipeuyeum di dinya. Bertandingnya nggak ada. Ya, can kabentuk, can kabentuk tah. Aya kumaha tanggapanna? Mun soal eta. Setuju. Ya, setuju sih nya. Tapi kan lamun Bayu si Robert bilang kan orang teh cenanya masuk orang nama memainkan ya teh geus pas gitu karena Bayu Fikri dan Robert Darwis teh pemain potensial gitu. Jadi line up nu aya teh ya teh nu geus terbaik cenah. Daripada kan loba opini dari bobotoge yang mending si Kakang di kanan nah teh di awal gitu atau Zalnando di swipe Zalnando mau bisa dijadikan inverting itu. Ya maksudnya kan loba opini nu gitu tapi kan Robert ngomongnya gitu. Ini adalah line up terbaik gitu. Bayu ge kan ketika bermain di Liga 1 kan kebanyakan main di kiri. Piala Presiden pas kartu bola main di kiri oke kan menurut salah. Terus enak tiba-tiba main di kanan gitu walaupun dia bisa main di kanan gitu. Itu kan suatu shock nya bagi si Bayu Fikri gitu sangat disayangkan. Tahu kan teh hayang membahas ya sih Klok Patopinya sebagai kapten baru Persibnya karena si Iqbal Nepo cedera Jupen temain gitu nya. El Capitan itu kemarin teh komentarnya di akhir nyalahkan wasit gitu. Kuduna kita teh harusnya mendapatkan penalti sudah. Maksudnya emang mungkin bisa diperdebatkannya soal pelanggaran bisa lah gitu. Tapi kan selama full pertandingan nah tuh bisa ngagolkeun gitu. Mencetak peluang atau menguasai pertandingan gitu. Kalau hanya fokus ke si penalti unggul gitu. Lamun kan sebagai kapten. Lamun orang tonnya saat Chan Stobi ngajawab ya. Lamun ti urang geus teu kudu loba alasan anya. Lihat aja permainan seperti apa. Apakah layak nggak Persib menang atau draw? Eta we da nempona urang wae nu dihandapannya aya lieuran, aya tunduhan sia. Motoan teh kamari aya tunduhan. Nah, ieu mah aya tunduhan match teh gitu. Dinilai dari situ aja lah. Mungkin Bung Tobi bagaimana dari pandit frontline? Ya orang mah salah satu jelema nu paling teresepnya ketika kalah atau seri gitu. Yang dijadikan alasan tuh Dewi Fortuna, wasit gitunya. Ya geus lah maksudnya terlepas apapun keputusan wasit ya kita tuh harus siap we 90 menit gitunya kan wasit ge manusia maksudnya nggak bisa kita andalkan terus untuk bisa berpihak pada kita gitu kan. Betul, betul. Geus we main sing HD kamari tadi cek si Mungki ge da katingali permainan ge gitu kan terutama babak kedua orang ya bingung sekelas Nick Kuipers gitunya bisa di-ea ku Esteban Vizcarra kamari mah gitu dan kan. Esteban Vizcarra aja teh ngajadikeun lah. Nya ngajadikeun jual Roman Riquelme anjing jadi Riquelme kamari di-ea kan. Sekelas Nick Kuipers jadi orangnya ya maksudnya enggak usah nyalahin wasit dan lain dari permainan aja sebenarnya udah terlihat. Bagaimana bungkus? Klok ya harusnya tanggung jawab soal hasil, gak usah menyalahkan Dewi Fortuna penalti atau apa. Karena sebagai pemain saya bisa mempertanggungjawabkan hasil gitu daripada menyalahkan orang lain atau mengharapkan keberuntungan. Secara keseluruhan ya antara Persib dan Madura, apakah si Persib layak kalah nggak kemarin? Kalau satu babak Persib gak layak kalah. Babak pertama babak kedua layak babak kedua. Berarti eta mutlak kesalahannya di tactical change-nya babak kedua. Orang edek nanya si Ciro nya. Si Ciro kan secara teknis
oleh si dokter Raffi kan dibilangin Ciro ini sebenarnya dimasukkan line up bukan karena siap untuk tampil, tapi bukan untuk diturunkan, tapi untuk memberi motivasi agar cepat sembuh. Tapi ketika Persib ketinggalan, Robert panik mungkin tiba-tiba memasukkan Ciro yang kondisinya tidak baik, dan Robert tuh mengaku sebenarnya saya tuh nggak mau memasukkan Ciro, sebenarnya Ciro tuh dipersiapkan untuk lawan Borneo. Nah, Tata menanggapi memasukkan pemain cedera, apakah itu salah satu kehabisan taktiknya dari Robert atau emang keperluan tim si Ciro kemarin main? Kehabisan akal ya. Masterclass kan. Masterclass. Terus secara penampilan kumaha si Ciro dengan kaki ringkihnya itu? Kurang agresif. Kurang mungkin belum 100% lah, jadi gak keluar seluruh kemampuannya. Katingali mun lompat ge masih aya. Ngilu-ngilu cek tubuh. Da urang nu ningali ngilu da. Gestur lagi masih gitu. Tong boga si Ciro-nya nu cedera parah gitu ngagajelang ti Wibawa Mukti saeutik nyeri keneh nya. Jelas. Ayeuna ye. Lebih ayeuna nyeri keneh. Langsung fisioterapi. Ngeri ya. Si Benny kan Dokter Benny. Bintang fisio. Pen promo Ben. Tahun orang kemarin ninggalin si Ciro ke 2 kalinya labuhnya. Aduh bisa Power pisan. Pas penetrasi gini. Yang terus langsung head to head sama kiper yang minta penalti. Tapi enggak, itu mah area kiper itu mah. Jelas itu enggak penalti. Padahal orang teh semua persiapkan tweet ketika si Ciro main itu ngagolkeun tah anjing lain sia unggul nu pemain timnas junior teh aing ge gitu anjing main di mana di Olimpiknya aing baheula main di Olimpik anjing sia mah anya gitu asup timnas Brazil si anjing kalau kabutut teh. Lina lebih kolot, lebih awal di si Ciro 2007 sih itu nu anyar mah nya si Jaja nya 2015. Esteban ge kan jeung Messi. Di Messi nya. Eta juara Olimpik pas Argentina Esteban Vizcarra aja. Jadi orang teh narima pemain teh pernah menampung pemain-pemain edannya seharusnya jika tong poho ge Marcos Flores eta. Saya sampai jeung Messi di Messi outbound. Iya. Gitu. Ngan datang ka dia mah geus kieu. Jadi kan setengah babak unggul pisan. Jika Walian Ajax jeung Donny van de Beek aji. Frankie De Jong. Essien ngangkat Piala Champions satu teh kumaha dan sementara tim lain ngan foto unggul jeung Cristiano Ronaldo di ruang ganti anjing. Aduh. Anggap ipes. Asli aduh. Kurang mah sekelas ikan wae. Kuatrik aja 3 kali tah. Tah kieu nya ayeuna orang bahas soal pergantian pemain ya. Karena kan pergantian pemain teh nunyin fatal tadinya. Asli eta nu pergantian teh kan kaiji fatal, keduana template gitu tadi gitu. Template. Salah satu nu di komentar teh pergantian pemain gitu nya, memasukkan Deddy Kusnanda gitu. Yang setiap Deddy Kusnanda main gitu faktana di 2 pertandingan selalu kebobolan gitu sebenarnya teh. Terus tapi kumaha tanggapan soal pergantian dari Bertrand Albert? Ya kamari kan sebenarnya babak pertama tadi match analisa menguasai pertandingannya, ya secara line up udah bener lah ya. Kata Arya tadi, terus permainan di babak 1 juga sudah layak menang. Nah kenapa setelah di babak ke-1 seperti itu ada keputusan mengganti sesuatu hal yang udah bagus gitu. Udah bagus sehingga hasilnya kan apa sekarang jadi kieu. Teu naon eta Roman Riquelme nya anjing. Teu naon si goblok anjing. Saya naon sih anjing yang membuktikan deh nana mana anjing sebelah mata nganggap aing. Tapi kamari asli sih da memang teuing boga dendam ke Sumat atau kumanya si eta main di tukangan jadi klasik number 10 banget kayaknya. Halus pisan kamari. Halus pisan teu make lompat anjing. Ngoper set gitu asis anjing ngeri asli. Kamari mah maca tweetkeun bae lah si Esteban kekituan mah da paling ieu samusim ieu si eta sapertandingan 2 asis cenah kan itu ngomong. Wah, yang geus asli anjing. Asli kita milik we si anjing teh. Goblok. Si anjing aing kesel anjing si eta. Oke, aku mah menanggapi pergantian apa yang seharusnya dilakukan Persib di babak kedua. Betul. Jadi babak kedua tetap nempatin Klok di posisi 8. Gak usah ke belakang. Gak usah lebih ke depan. Karena kan pas babak pertama
David da Silva, nomor 10 Ezra. Ezra sangat bagus, tutup koper shadow opsi untuk nomor 6. 2 gelandang Klok dan Robbie Darwish, main marking Jaja dan Piskara. Itu sangat membuat susah. Terus David da Silva mengarahkan ke fullback, menciptakan trigger, itu membuat Madura ujung-ujungnya long ball yang dapat diantisipasi lini pertahanan terakhir Persib. Orang sempat maca alasan si Robert maca setik sih. Eta viral. Tidak mendalam. Eta viral bos eta no kan jadikan alasan Robert tiap tahun lain. No eta lain. Oh tak apa. Alasan si eta menarik keluar si Ezra itu katanya karena si Klok tuh bermain sangat agresif ke depan katanya. Sehingga perlu masuk Dedi biar ada keseimbangan di lini tengah. Jadi biar agak yang nutup si Klok maju lah gitu. Atau si Klok warawiri. Nah pertanyaan orang, kalau memang kayak gitu, nah si Klok tadi BRB jadi pas istirahat ulah agresif teh enak mana babak kedua kada gitu kan. Lalu kudu diganti gitu. Si Ezrana gitu. Maksud orang gitu. Setuju sih orang. Iya mah pemikiran orang tidak terlalu mendalami ya. Maksudnya kan ketika istirahat kan ada talk team lah ya. Di pelatih ke pemain kan bisa ngomong Klok mana biar kata terlalu iya gitu. Mana enak mainnya kieunya gitu. Iya kalakah si eta diantepkeun gitu diganti si eta ku si Dedi gitu. Eta si absurd gitu anjing. Kan? Absurd sih eta anjing goblok keantikannya anjing. Atau si Klok butuh postingan sosial media kemarin anjing sampai bisa asis jeung gol heula sebagai kapten kan anjing. Lain kamari si goblok si Stadion Siliwangi memang kacau anjing. Peupeuseuh nu video Klok geuning nu asacana abus ka GBLA langsung transisi teh full time teh Madura kasareun eta anjing. Yang tadi terus si Stadion Siliwangi karek 2 pertandingan geus ngaluarkeun soundtrack ieu deui cenah back sound ieu si Dono eta kayak saksi si Bayu Pikirnya eta untuk kabeh secara general tim eta ke antikan pertandingan kamari karek kedua match. Tapi biasanya lamun si Stadion Siliwangi ngaluarkeun eta sok hade baheula kan si Teja gitu diledekan geunin anjing meuli kiper degradasi dibere soundtrack itu jadi alus gini. Sugan memotivasi supaya main tidak antik lagi ya. Aduh ini. Jadi kemarin mah problemnya bakal 2 engine room sejalan. Ya. Gitu. Dia membiarkan Jaja lebih bebas. Jadi main oriented Persib gaya jalan. Karena kan Klok selalu ketika naik sejajar dengan David da Silva menyuruh yang di belakangnya untuk menaikkan pressing. Sedangkan si Robby ditinggalkan sorangan. Jadi si Klok teh hayang kabeh maraju barudak maraju, tapi nu di tukangna teu ngilu maju oge. Teu ngilu maju. Makanya sini terakhir kan jadi kudu lompat ngudak si Piskara. Eleh duel si Piskara umpan ke strikerna nu gol kedua. Iya. Jadi di transisi dia dihajar Persib. Nah si Dede Kusnandar itu sebenarnya role teh naon gitu ketika dimasukkan oleh Robert, apakah dia jadi double pivotnya si Robby atau kumaha sih orang teu ngarti anjing. Double pivot tapi pas ketika membangun serangan dari awal dia lebih maju karena apa kan kata Robert ingin lebih agresif benar. Tapi dalam artian mendapatkan second ball. Jadi dari kiper long berharap David da Silva menang duel 1 lawan 1 bola liar dikejar Klok atau Dedi. Itu di menit 46 gitu berhasil, tapi kesananya Madura tahu udah tahu pattern Persib seperti ini. Intina Madura geus nyaho pattern Persib berarti emang kudu Robert Albertnya kudu ngulik deui entah tina strategina tapi mung anjing ada ngulik nepi ya anjing ya geus 3 tahun anjing 4 tahun mana Jose Mourinho anjing goblok anjing kudu ngadogan ya ada anjing da kudu juara nya tapi anjing goblok aing kesel si anjing kan sok aya ngomong ieu mah butuh proses percaya proses ya kan hanya sudah 2 musim membangun fondasi ya. Ini baru 2 pertandingan. Ya minggu lalu bukan ngomong nih tenang baru 3 pertandingan. Terus ya anjing 3-4 anjing goblok emang. Mana emosional kitu kan potensi kumaha. Kayak kesel gitu kemarin eleh anjing goblok. Padahal si anjing teh geus dibisiki Persib menang gitu. Anjing pasti ya eleh goblok anjing. Aing 2 kali memprediksi salah. Iya anjing. Kayak menang ya mah. Kemarin menang ya mah. Aduh
Kredibilitas sebagai cenayang dipertanyakan si Tobi aja. Tak kayak banyak anu masang judi. Kalau Tobi ngomong A, pilih B lah. Si Jamril ge jigana prediksina kan bakal diperdebatkan ya soalnya wah yuk juga nanya saya kan suka edan tuh Persib gitu menang wae gitu ayeuna eleh 2 kali ya 2 kali lep langsung. Jadi ya apa yang harus diperbaiki ke depannya secara struktur sih. Struktur naon? Struktur permainan. Kumaha tah? Ya Robert kan pelatihnya harus sesuai game plan-nya sesuai banget pemilihan pemainnya. Berarti kalau ketika salah satu pemain absen atau cedera, dia harus sudah punya opsi plan B. Seperti hilangnya Beckham, mereka tidak bisa mengalirkan bola dari zona 14. Ketika nggak ada Ejra, nggak ada pemain yang bisa opsi opsi tutup cover passing ke nomor 6. Oh iya. Tah terakhir ya soal si wingbacknya kan Persib teh selalu kekurangan kemarin di wingback itu dengan masuknya Sato yang baru 2 pertandingan terus di kanan hand yang kemarin sakit katanya tiba-tiba sakit diganti Bayu Fikri. Eta kumaha kan salah satu kekuatan Persib teh di wingback ya gitu. Fullback atau wingback sih teh? Fullback. Tah menyoroti 2 fullback ieu kumaha? Menurut Arya gitu. Apakah emang si Sato teh kemampuanna kieu atau sesuai taktikna kieu? Sebenarnya sih kemampuan si Sato teh alus gitu, tapi secara taktikal disuruhna gitu. Atau kumaha sih? Lamun nganalisis si Sato. Ketika di babak pertama, ketika membangun serangan, Sato selalu melebar. Jadi ketika 2 back melebar, Sato push secara maksimum. Tujuannya untuk memberikan opsi umpan dari back. Dan kalau ketika Persibnya long ball, Sato berada di koridor half space. Oke, paham. Jadi ketika si fullback maju teh, si lini tengah itu tuh harus terisinya. Harus terisi. Nya kudu. Terisi. Jadi ketika ada serangan balik si pemain tengah itu siap membackup gitunya melebar gitu. Soalnya Bill make ngomongkan taktik analis bisa tengah latihan anjing. Mana gitu ngerti. Aing enggak ada anjing dia ngomong naon aing naon. Half space naon anjing itu. Half space itu ruang kosong yang ada di tengah kan ya. Biasanya kan kalau di Inggris tuh yang digunakan si Arnold gini ya, Trent Alexander-Arnold ketika menyerang gitu ya. Mana agak ke tengah untuk mengisi half space teh kan ya. Bisa salah aing. Ya bener tinggal yang ngomongkeun ieu pergerakan tinggal bener Trent Alexander-Arnold anjing aing nyerang gitu. Liverpool anjing. Eta teu di sideline terus. Di sideline terus tapi ngisi ka dieu nya kitu eta nu bisa Tony Sucipto anjing balik deui si kasepnya nu di sideline terus mah Alexander Pulalo ajak lingan ini Pulalo aduh anjing lucu kan bisa lurus dan balik deui mun main lawan big match api-api akumulasi lo tuh cedera teh anjing kesel anjing goblok Pulalo Alaman tuh Pulalo Malaman. Antik eta Roberto Carlos. Pertama lah laju eta zaman Pulalo. Oke. Ayo dibahas. Enggak sih kan. Jeung ieu we lah saeutik rada naon kitu nya. Tapi enggak sih kan? Enggak, soalnya kayak bakal ya episode khusus deh ya di weekend iya ke persiapan jadwal padat si Agustus iya kan. Agustus akan menjalani jadwal yang padat ya. Langsung loba bobotohan nu ngomong anjing sing eleh anjing kabeh ngangge pelatih dipecat segala macam mah gitunya. Karena kan melihat fixture list yang edan pisan gitunya lumayan lah nya gitu. Terus di hasil 2 pertandingan kemarin kan mengecewakan. Berharap si Persib itu kan pelatihnya dipecat gitu. Lamun alus deui kan mari harapan deui wah anjing harapan deui gitu. Tapi kayak lah orang bahas kayaknya songkak ya, bahas yang si Angki cenah. Si Angki hayang in frame cenah. Hayang asup in frame fokus. Biar dilihat si Ayang. Iya. Bang Jon gimana Bang Jon? Bung, iya mau nanya nebogana promosi kenal Bung. Biasa Bung kayak closing Bung. Kemarin tuh anjing. Enggak saya di Lower Nah tulisannya tuh itu We're simply not for everyone. Anjing. Jon jadi kumaha itu Jon konsepnya urang teh lain jeung kumaha we're simply not for everyone teh. Saya emang anjing. Pokoknya mah merchandise frontline-nya bisa dibeli di Shopee. Ya, bener tuh.
Ya di marketplace, di Frontline Store 33. Terus online-nya di mana? Kalau di offline bisa langsung ke Jalan Bana nomor 1 sampai 5 karena Bang Jonya sok liar oge nya di Maps teh 1 sampai 5 teh bingung gitu nya. Kadang ka warteg, kadang ka vape nya, kadang ka warung nu seberang nya sih pokoknya 1 sampai 5 tangan ada di dinya. Can diuruskeun ka Google Map. Gus ngerti gini. Alina, kagak sepi. Alina. Daftar PSM. Diblokir Kominfo. Ngomong anjing. Geus ya. Pokoknya Frontline Store aman ya kudu make VPN ngaksesna. Mayar kita kudu make PayPal ya mah. Bisa aman bisa lah. Asal lah jukngan we nya. 2 kalian mayar. Sok ohop nyukngan mah. Yang poho anjing kopi pandit. Candi inum aing kopi. Iya, bener nginum 2 mah kumaha eta kopi. Eta non es lemon tea jeung iya kerating deng. Ya es kopi susu. Satu dagang kerating deng. Aduh, ya nungguan sponsor deui nya. Sponsor deui. Si Angki teu balik anjing sebagai marketing teh. Carekan bos. Marketing ya si Angki kurang kelas dunia. Kelas dunia anjing. Kelas dunia anjing. Berarti anu Qatar Airways. Anjing. Qatar Airways. Dia thank you geus kadenya. Thank you pisan tos diulem tong ieu tong pundung kalem. Tidak aja. Nah, nanti kalau di soalnya di agehanan kopi hungkul. Kamari mah aya ieu cau 2 sih. Nanti kalau di sosial media biar teman-teman bisa bobotoh lebih tahu, lebih aware gitunya karena kan ayeuna mulai jarang ya ngomongkan analis dan lain-lain gitunya. Da aing tele anjing ke orang Jakarta nya kan loba ayeuna ngomongkeun orang Jakarta tele anjing loba gitunya da aing nya tinggal di ieu we gitu. Iya naon sih alasanna mata si analis-analis di Bandung teh embung deui nyieun treat soal eta karena kayak ku bobotoh santun teh sok ieu mah gara-gara ieu kapang ieu taktik Persib ieu. Jadi eleh teh kitu tah. Padahal mah henteu nya. Kabayang teh di Inggris per 15 detik ada analisanya. 15 menit sorry. 15 menit, per 15 menit. Iya. Lawan gitu mah atletik digeduk katanya atletik anjing. Ya kalau Arya punya tulisan atau apa mentionnya si Frontline gitu atau si Mungki Tobi gitu biar di up gitu. Baik tengah ngerti kayak lila-lila ngerti lah dijelaskan segala macam. Edukasi ya teman. Edukasi perlu lah. Jadi belajar orangnya jadi nyaho. Ya jadi nyaho gitu. Biar kan kada bingung kan anjing ngomong naon ya. Ada sebenarnya gambar. Nyangke kalem abus set ke. Si John ngedit kalem. Asup. Siap. Oke. Terima kasih yang sudah menonton episode ini. Kita di minggu ini akan ada 2 episodenya. Episode ini review lawan Kamari Madura ke episode spesial aja. Spesial. Dan si Ayang pokoknya. Si Ayang. Semoga sudah ada sponsor. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton di YouTube channelnya Frontline Boys. Jangan lupa subscribe nyamung. Tong dititah subscribe. Itu kudu lah ya. Urang mah teu maksa. Bunyikan lonceng we. Bunyikan lonceng aja. Anjing. Ya jadi geus terbiasa dengan dunia entertainment-nya. Guys. Ieu mah kadang daftar stand up comedy. Oke, saya Tanay pamit. Saya Mungki pamit. Tobias pamit. Saya Arya pamit. Yo, see you.